Ada orang mau ngasih tanah. Ada orang mau ngasih tanah. Pak Ustadz, saya ini mau ngasih tanah Pak Ustadz. Maka sudah disiapkan kotaknya. Nama kotaknya wakaf. Tanah wakaf. Ada yang wajib dikeluarkan setahun sekali dalam bentuk beras. Makanan pokok, namanya zakat fitrah. Ada orang mau ngasih duit sukarela berapa ada saja, namanya infak. Ada orang ngasih tanah tak bisa, ngasih beras tak bisa, ngasih infak tak bisa, tapi senyum masih bisa, namanya sodako. Ada orang mau ngasih daging, tapi dagingnya ditentukan an'am. Daging kambing, daging sapi, daging lembu, daging kerbau, daging unta. Ayam burung puyuh tak bisa. Namanya kurban. Nah sekarang datang manusia yang hari ini mengaku lebih hebat dari Allah, mau dirobahnya. Untuk apalah kita kasih daging? Kita duitkan aja. Kita kasih aja duit. Dia tidak ngerti, sudah ada kamarnya masing-masing. Kalau mau ngasih duit kemana? Infak. Itu sama orang kalau dia mau diduitkannya ini, itu sama dengan dibawanya kuali ke ruang tamu. Kuali itu letaknya dapur, di ruang tamu itu letaknya kursi tamu, di ruang tidur itu tempatnya tempat tidur. Ini sudah ada kotaknya masing-masing. Begitulah pentingnya Islam melihat selera makan orang bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Jadi kalau kita tak sanggup untuk ngasih kurban, ya infak. Allah kasih pintu yang banyak, sudah ada pintunya masing-masing. Mau kasih wakaf, sini, mau kasih. Dan YTWU membuka semua peluang. YTWU bebas, tak cukup duit Pak Ustaz, sedekah. Infak, zakat ada, wakaf ada, kurban ada. Kenapa kita mesti berkurban? Kalau pakai dalil, jelas fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau, salat Idul Adha, habis itu wanhar, pulang dari salat sembelihlah binatang, kurban. Dalil Qur'annya, dalil hadis nabinya, Nabi berkurban pada haji wada. Haji wada, waktu itu haji wada, Nabi melaksanakan ibadah haji bulan Zulhijjah. Dia meninggal bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Dua bulan sekian hari setelah haji itu dia meninggal. Maka ketika dia haji itu umurnya 63 tahun. Disembelihnya onta sebanyak 63 ekor. Dilanjutkan oleh Sayyidina Ali menyembelih onta 37 ekor. 63 tambah 37 sama dengan 100 ekor onta. Setelah Nabi meninggal barulah sadar sahabat, oh patutlah dia berhenti pada angka 63. Pas 63 dikasihnya pisau itu ke Ali. Maknanya apa? Setiap tahun dia tidak mau kosong dari kurban. 1 onta 1 tahun. Tapi tak ada mazhab yang mewajibkan kurban. Kurban hukumnya paling tinggi, sunnat muakkad. Ada Pak Ustadz yang mewajibkan kurban? Betul, Hanafi. Mazhab Hanafi wajib. Tapi jumhur ulama, Maliki, Syafi'i, Hambali, sunat muakkad. Itu kalau tengok dari dalil Quran dan hadis. Kalau dari logikanya kenapa mesti tiap tahun? Karena ada saudara kita yang tak makan enak. Dan kita enakkan dia pada tanggal 10, 11, 12, 13. Ada saudara kita yang tak pakai baju baru, kita belikan dia baju baru. Ada yang tak makan nasi, kita kasih dia makan nasi, zakat fitrah. Tapi kemudian ada lagi yang perlu kita kasih dia makan daging kambing, dia suka makan sate, dia suka makan sup, maka kasihlah dia hewan kurban. Wallahu a'lam. Apa boleh khidbah dan nikah itu jaraknya 2 tahun? Tahu khidbah ya? Melamar. Kita lamar perempuan tapi nikahnya 2 tahun ke depan. Boleh nggak Ustaz? Ada jarak begitu Ustaz? Atau sudah khidbah langsung nikah Ustaz?
Bedakan antara yang wajib, yang sunat. Adapun proses ta'aruf, lalu kemudian khitbah, itu tidak wajib. Yang wajib itu adalah cukup rukun syaratnya, ada mempelai laki-laki, ada wali mempelai perempuan, ada mahar, ada 2 saksi, ada wali, ada ijab qabul, nikah. Kalau terlalu lama, nanti laki-laki itu berubah pikiran. Kalau tak laki-laki itu berubah pikiran, perempuan itu berubah pikiran. Apalagi sekarang medsos, IG, beritanya macam-macam, berbolak-balik hatinya. Jadi tak usah, kalau sudah faidza azamta, kalau kau sudah azam, fatawakkal 'ala Allah. Tawakal kepada Allah. 2 tahun itu terlalu lama. Kalau perlu 2 jam aja. Khidbah pagi, akad sore. Berapa banyak orang pacaran sampai lama-lama. Orang yang pacaran lama-lama, khidbah lama-lama, dibawa pula jalan ke sana kemari, sama macam iklan makanan. Jadi asal cukup rukun syarat, udah nikahlah. Tapi jangan kalian datang sendiri, ajak Ustadz Al-Nob, ajak Ustadz Hanafi. Yang kalian ajak saya, nanti saya pula diterimanya. Intinya khidbah, ta'aruf, khidbah hanya proses saja. Tidak ada kait mengait. Sama macam iqamat sama azan dalam sholat. Kalau ada orang langsung sholat, sholatnya sah atau tak sah? Sah. Azan sama iqamat bukan rukun, bukan syarat. Sunnat. Gitu juga dengan ta'aruf, dengan khitbah. Makanya ada namanya wali mujbir. Wali mujbir artinya wali yang bisa memaksa. Saya punya anak perempuan, misalkan. Lalu pulang saya ke rumah, saya bilang sama anak perempuan saya, kau sudah kunikahkan tadi dengan ada remaja masjid yang aktif di TWU, itu orangnya ganteng, orangnya soleh, orangnya baik. Nikahnya sah. Sampai begitu hebatnya wali mujbir. Wali mujbir itu ayah dengan kakek. Kalau meninggal ayah, tinggal kakek, datuk, bisa juga dia wali mujbir, menikahkan. Sampai begitu hebatnya dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan taufik dan ridhamu dalam hati kami agar kami dapat beramal hanya mengharapkan ridhamu saja ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal-amal yang baik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jauhkan kami dari ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha'. Jauhkan kami dari hati yang tak takut. Wa min nafsin la tashba'. Jauhkan kami dari nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma', jauhkan kami dari doa yang tak dikabulkan. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami. Wa amwalina, berikan berkah pada harta kami. Wa auladina, berikan berkah pada anak cucu keturunan kami. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda, remaja-remaji kaum muslimin muslimat ya Allah. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu. Ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami. Ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu. Wa syukrika, selalu bersyukur padamu. Wa husna ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah kepada kami. Allahumma arhamna bil Qur'an, turunkan rahmatmu kepada kami dengan kemuliaan Al-Qur'an. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah, jadikan Qur'an sebagai pembimbing kami, imam kami, hidayah dan rahmat bagi kami. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa dhihaba huznina wa humumina wa ghumumina, jadikan Qur'an sebagai penenang hati kami, pengusir gundah gulana dan kesusahan kami ya Allah.
Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.